Halo gengs, namaku Erwin. Dan di video kali ini, setelah di video sebelumnya aku pernah membahas tentang handphone yang telah turun harga dari brand Samsung dan Realme. Nah, kali ini aku bakalan kembali membahas hal serupa, yaitu tentang handphone yang telah turun harga. Tetapi kali ini dari brand Xiaomi. Oke, jadi langsung saja, ini dia 6 handphone Xiaomi turun harga drastis di tahun 2021 ini. Xiaomi resmi merilis Redmi 9 di Indonesia. Handphone ini membawa beberapa peningkatan spesifikasi dibanding pendahulunya, baik dari desain maupun hardware. Bagian layar misalnya, kini diagonalnya lebih panjang yakni 6,53 inci. Resolusinya Full HD Plus 2340x1080 pixel dan aspek ratio 19:5:9. Kamera juga mendapat peningkatan. Apabila di Redmi 8 hanya ada 2 kamera, Redmi 9 memiliki 4 kamera belakang. Masing-masing beresolusi 13 megapiksel wide, ultra wide 8 megapiksel, makro 5 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Namun untuk resolusi kamera depan masih sama yakni 8 megapiksel. Redmi 9 menggunakan chipset MediaTek Helio G80. Hal ini berbeda dengan Redmi 8 yang ditenagai Snapdragon 439. Handphone ini dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang didukung pengisian daya cepat 18 Watt. Kendati demikian, Xiaomi hanya membekali charger 10 Watt di dalam kotak kemasan. You say I make you nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I got this way. Selain beberapa peningkatan di sektor hardware, Xiaomi Redmi Note 9 juga membawa fitur kamera yang bahkan tak semua smartphone flagship punya. Meninggalkan desain waterproof notch, Redmi Note 9 mengusung dot display dengan layar IPS berukuran 6,53 inci. Dimensinya meningkat signifikan dari 6,3 inci pada seri sebelumnya. Tentunya membuat smartphone ini terasa sedikit lebih besar. Tak seperti varian Pro yang terletak di tengah, kamera punch hole milik Redmi Note 9 diletakkan di atas kiri layar. Dengan resolusi Full HD Plus dan rasio 19:9, smartphone ini jadi yang pertama di Indonesia yang menggunakan Helio G85. Chipset ini menggunakan proses manufaktur dengan pabrikasi 12 nanometer. Redmi Note 9 punya baterai yang cukup besar di 5020 mAh, diklaim dapat digunakan hingga lebih dari 2 hari. I stopped asking for forgiveness, cause you should know only fools tread where the angels fear to go, but you keep trying to get to. Salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Redmi Note 10s terletak dari segi layarnya, yang sudah mengusung panel berjenis Super AMOLED seluas 6,43 inci. Serupa dengan Redmi Note 10 reguler, ponsel ini turut dilengkapi dengan 4 kamera belakang yang disusun dalam modul berbentuk persegi panjang. Adapun konfigurasi keempat kamera tersebut terdiri dari kamera utama 64 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di bagian depan, Xiaomi turut menyematkan lubang punch hole yang memuat satu kamera selfie 13 megapiksel. Redmi Note 10s ditenagai dengan sistem on-chip khusus gaming
MediaTek Helio G95 yang dipadankan dengan dua pilihan RAM dan storage, yakni 6/64 GB dan 8/128 GB. Redmi Note 9 Pro resmi dirilis di tanah air dalam sebuah acara peluncuran online Selasa 9 Juni 2020 lalu. Ponsel tersebut merupakan suksesor dari Redmi Note 8 Pro yang telah dipasarkan di Indonesia beberapa tahun lalu. Jumlah kamera belakang Redmi Note 9 Pro sendiri sebenarnya sama banyaknya dengan versi reguler. Hanya saja konfigurasinya sedikit berbeda, yakni mencakup kamera 64 MP, 8 MP, 5 MP, dan 2 MP. Adapun handphone ini mengusung layar 6,67 inci dengan resolusi Full HD+. Kamera selfie 16 MP, chipset Snapdragon 720G, konfigurasi RAM dan media penyimpanan 6/64 GB atau 8/128 GB. Dan baterai jumbo dengan kapasitas 5020 mAh, fast charging 30 watt, serta fitur NFC. Ponsel ini turut dibekali dengan chipset Snapdragon 732G yang dikhususkan untuk kebutuhan gaming. Bahkan Poco X3 NFC diklaim sebagai ponsel pertama di Indonesia yang mengusung chipset ini. Demi memberikan pengalaman gaming yang optimal, Xiaomi membekali Poco X3 NFC dengan sistem pendingin Liquid Cool 1.0 yang disebut dapat menjaga suhu ponsel tetap stabil dan mencegah overheat. Selain itu, ada pula teknologi game turbo 3.0 yang dapat meningkatkan performa ponsel ketika digunakan untuk bermain game. Dari segi desain, Poco X3 NFC dibekali layar PLS berdiagonal 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate hingga 120 Hz, dan touch sampling rate 240 Hz. Di bagian tengah atas layar, bertengger satu kamera selfie beresolusi 20 MP. Poco X3 NFC hadir dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Xiaomi resmi meluncurkan ponsel flagship Mi 10T Pro di Indonesia pada Selasa 8 Desember 2020 lalu. Berbeda dengan Mi 10 reguler, Mi 10T Pro hadir dengan harga yang lebih ekonomis. Mi 10T Pro mengusung layar IPS seluas 6,67 inci Full HD+, dengan refresh rate 14.4 Hz. Di bagian kiri atas layar, Xiaomi membekali Mi 10T Pro dengan kamera selfie beresolusi 20 MP. Mi 10T Pro memiliki konfigurasi kamera ultrawide, makro, dan selfie dengan resolusi identik dengan Mi 10T. Hanya saja kamera utamanya lebih mumpuni karena beresolusi 108 MP dan sudah dilengkapi dengan OIS. Di sektor dapur pacu, Mi 10T Pro ditenagai dengan sistem on-chip Snapdragon 865 dengan pengolah grafis Adreno 650. Dengan kapasitas penyimpanan 8/256 GB, ponsel ini mengandalkan kapasitas baterai 5000 mAh yang sudah didukung dengan fitur fast charging 33 watt.
Nah, itulah 6 handphone Xiaomi turun harga drastis di tahun 2021 ini. Gimana, tertarik untuk membelinya? So, seperti biasa, link pembelian akan aku sertakan di kolom deskripsi. Dan jika ada kritik ataupun saran dari kalian, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Baiklah, sekian dulu untuk video kali ini. Thanks yang udah nonton. Aku Erwin dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.